Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwidi Muktibowo dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu PTSL dan memberikan informasi yang mendalam mengenai program PTSL itu sendiri dalam realisasinya di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada pembahasan utama kita hari ini. Mungkin dari teman-teman semua di sana juga sudah tahu nih apa sih sebenarnya itu PTSL dan mungkin juga masih banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang kurang paham dan kurang tahu mengenai apa itu PTSL. Nah, di sini saya akan memberikan informasi yang mendalam mengenai bagaimana program PTSL itu sendiri dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah. Di mana di sini saya akan mengangkat studi kasus di Kabupaten Jember itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih itu PTSL? Nah, PTSL atau kepanjangan dari Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang merupakan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Nah, PTSL ini merupakan program prioritas dari pemerintah Indonesia. Nah, beberapa tahun kebelakangan memang PTSL ini cukup digencarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Nah, dasar hukum dari adanya PTSL yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa kita sapa UPA dan peraturan pelaksanaannya. Nah, yang kedua ini guna memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah telah ditegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Artinya sertifikat tanah di sini merupakan hak atau bukti yang paling kuat untuk kita dapat menunjukkan kepada mungkin kepada investor ataupun masyarakat di luar sana bahwa tanah-tanah itu merupakan hak merupakan kepemilikan kita gitu. Kita tunjukkan dengan sertifikat yang kita punya. Nah, pada tahun 2017 berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 disusunlah program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018. Jadi dasar-dasar hukum ini nantinya merupakan dasar yang dijadikan untuk keberlangsungan dari realisasi PTSL itu sendiri. Nah, di sini saya akan meng-highlight mengenai sejarah PTSL itu sendiri dengan beberapa poin utama. Dan mungkin juga teman-teman di sana masih banyak yang menanyakan latar belakang PTSL itu seperti apa sih dan lain-lain seperti itu. Nah, yang pertama kita bisa tahu bahwasanya kepemilikan atas tanah merupakan bagian terpenting yang harus diatur oleh negara. Guna menjadi kesejahteraan masyarakat, mengingat tanah di Indonesia merupakan tanah yang amat subur, tanah yang memiliki sumber daya alam. Kita bisa tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang cukup subur gitu ya, dengan bisa ditanami segala macam tumbuhan kayak gitu. Maka dari itu tanah merupakan hal yang sangat penting. Dan yang kedua di sini yang saya highlight adalah tanah itu sangat berarti bagi manusia karena tanah merupakan kebutuhan pokok bagi kita semua kayak gitu. Kita juga tidak bisa lepas dari keberadaan tanah itu sendiri. Nah, yang ketiga, hal ini dapat menyebabkan orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dan memiliki tanah sekalipun dengan kejahatan gitu ya. Nah, penguasaan tanah dengan cara melanggar hukum atau dengan kata lain penguasaan tanah tanpa izin pemegang hak tidak jarang terjadi kayak gitu. Permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita ketahui seperti penyerbuatan tanah, mafia tanah juga masih terjadi pada saat-saat ini. Nah, hal ini disebabkan karena luas tanah yang tidak dapat bertambah dan
diiringi dengan kebutuhan kita terhadap tanah tiap tahunnya bertambah. Contohnya, jumlah penduduk tiap tahunnya bertambah, sedangkan tanahnya tetap gitu. Sehingga kita sebagai manusia harus hidup dengan keterbatasan yang ada. Nah, maka dari itu sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Kepastian hukum kepemilikan atas tanah diatur dalam pasal 19 ayat 1 UU PA menyebabkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Namun dalam prakteknya, dalam realisasinya yang kita ketahui bersama bahwasanya pelaksanaan pendaftaran tanah masih terdapat beberapa kendala. Nah, seperti biaya pendaftaran yang sangat mahal, masyarakat tidak mengetahui alurnya bagaimana, terus tujuannya dilakukannya pendaftaran tanah pun masyarakat masih awam akan hal itu, terutama masyarakat-masyarakat desa. Nah, masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah, namun karena pengurusannya yang sangat berbelit-belit, mengakibatkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan mendapatkan sertifikat itu tadi. Nah, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga masih banyak tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan otomatis sertifikat tanah yang di Indonesia masih sedikit, masih minim persentasenya kayak gitu. Nah, dalam mengurangi konflik-konflik seperti itu, permasalahan-permasalahan seperti itu, pemerintah membuat program PTSL itu sendiri kayak gitu. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Nah, di dalam peraturan tersebut berisi mengenai alur PTSL itu seperti apa dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu merupakan sejarah singkat ya dari PTSL itu sendiri. Nah, dalam sejarahnya ketika kita sudah mengetahui di sini akan lebih baiknya sebelum membahas secara detail mengenai PTSL itu sendiri, kita alangkah baiknya memahami konsep dari PTSL itu sendiri. Nah, objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak baik merupakan tanah aset pemerintah ataupun pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek land from, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya banyak sekali jenis-jenis tanah yang bisa kita masukkan dalam program PTSL itu sendiri. Dengan adanya program PTSL nantinya diharapkan mampu mempercepat pembangunan ataupun menarik investasi yang ada pada daerah tersebut. Pasalnya kita sudah tahu mengenai kepemilikan dari tanah itu sendiri. Nah, PTSL merupakan langkah revolusioner yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 17. Ini dilaksanakan sebagai langkah dalam percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara maupun daerah, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya banyak sekali manfaat yang tertuang dalam program PTSL itu sendiri. Artinya pemerintah sangat-sangat menitikberatkan bahwasanya sertifikat tanah, kepemilikan tanah itu sangat penting untuk kemajuan kita bersama gitu. Kemajuan perekonomian daerah maupun kemajuan negara itu sendiri. Sehingga masyarakat nantinya dengan adanya program PTSL ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomiannya. Nah,
Lantas seperti apa sih kegiatan PTSL itu sendiri? Nah, kegiatan PTSL di sini yang saya highlight ada 3, yaitu pelaksanaan pengukuran, pemetaan, informasi bidang tanah. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga melalui lelang yang merupakan jasa yang terkait gitu ya, dengan menggunakan perjanjian ataupun kontrak yang tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan terkait. Nah, di sini saya juga memberikan informasi mengenai apa sih sebenarnya manfaat dari PTSL itu sendiri. Yang tadi saya jelaskan mungkin manfaat secara awam ya di sini, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat secara detail untuk masyarakat, juga untuk negara dan daerah gitu. Di sini ada 5 manfaat yang saya ingin jelaskan dari adanya program PTSL itu sendiri. Yang pertama, merupakan model pendampingan usaha. Dengan adanya sertifikat yang kita terima dari program tersebut, otomatis kita memiliki hak paten atas kepemilikan tanah tersebut. Dari tanah yang sudah kita miliki, dengan sertifikat yang sudah kita miliki, kita dapat mungkin di tanah tersebut kita dapat melakukan suatu usaha gitu, sehingga nantinya juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Dan kedua adalah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Otomatis dari program tersebut masyarakat hidupnya akan lebih sejahtera karena sudah memiliki hak-hak atas kepemilikan tanah yang memang dari awal dia miliki gitu. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan yang rata bagi Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya sertifikat tanah hanya dimiliki oleh orang-orang kaya gitu. Sertifikat tanah hanya dimiliki oleh orang-orang berduit. Jadi nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi dari semua kalangan apapun, dari tingkat level perekonomian apapun, masyarakat itu sendiri dapat memiliki hak sertifikat dan kepemilikan tanah itu sendiri. Jadi pembangunan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan perencanaan kota. Tentu inline dengan perencanaan wilayah dan kota, dengan kepemilikan tanah kita bisa melihat status kepemilikan penguasaan tanah itu dimiliki oleh siapa. Dan yang kelima, meminimalisir permasalahan perebutan tanah, penyerebatan tanah, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tanah. Mungkin pada zaman dulu sebelum PTSL ini ada, kita sering kali mendengar adanya mafia tanah, terus penyerebatan tanah, dan kejahatan-kejahatan tanah lainnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya memang karena yang tadi saya singgung, kebutuhan tanah oleh masyarakat, oleh penduduk itu tiap tahunnya bertambah gitu. Sedangkan tanah sendiri tiap tahunnya akan tetap volumenya, masanya, nggak bertambah sama sekali. Maka dari itu banyak sekali orang atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan eh, permasalahan-permasalahan tersebut untuk melakukan kejahatan seperti menyerobot tanah dan lain-lain. Nah, dari informasi umum mengenai PTSL yang saya jelaskan tadi, nah di sini ada informasi lebih teknis mengenai PTSL itu sendiri, yaitu syarat dari pengajuan PTSL. Ada beberapa syarat yang harus diajukan oleh masyarakat ataupun individu-individu lain yang ingin mengajukan PTSL. Yang pertama, ada dokumen kependudukan berupa KK ataupun KTP, dan yang kedua ada surat tanah yang bisa berupa letter C, akte jual beli, akte hibah atau berita acara kesaksian dan lain-lain. Dan yang ketiga, tanda batas tanah yang terpasang. Perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah mendapatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan kayak gitu. Jadi sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara tanah kita dengan tanah orang yang berbatasan dengan kita. Dan yang keempat, ada bukti setor biaya perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan PPHTB dan pajak penghasilan PPH. Dan yang kelima, surat permohonan atau surat pernyataan peserta. Nah, dari informasi umum yang lagi-lagi sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini ada beberapa target pemerintah dalam realisasi program PTLS itu sendiri. Bersumber dari Menteri ATR Kepala BPN, ada beberapa program yang saya
ada beberapa target program yang saya highlight di sini. Yang pertama pada tahun 2017, target pemerintah adalah 5 juta bidang tanah dengan realisasi sebanyak 5,2 juta. Artinya realisasi pada tahun 2017 itu melebihi dari target pencapaiannya. Dan yang kedua adalah di tahun 2018 pemerintah menargetkan sebanyak 7 juta bidang dan sampai dengan Oktober 2018 terdapat 6 juta lebih bidang tanah yang bersertifikat. Artinya pada bulan Oktober itu juga sudah akan melampaui target dari 7 juta itu sendiri. Nah, kemudian tahun 2019, pemerintah menetapkan target 9 juta bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, dan jumlah bidang tanah yang akan menjadi target hingga tahun 2025 adalah 126 juta bidang dan diharapkan selesai pada tahun 2023. Tentunya dari target-target ini ada yang kunci kesuksesan terrealisasinya program ini adalah adanya sinkronisasi dan integrasi antara pihak pusat dengan pihak daerah. Karena kita bisa tahu bahwasanya yang bisa menyentuh masyarakat paling bawah adalah orang yang berkaitan dengan daerah itu sendiri. Misal dari Kabupaten Jember. Nah, dari Kabupaten Jember ingin ada target sebesar X juta gitu, sebesar beberapa juta, tentunya dari Kabupaten Jember itu akan menyasar masyarakat bawah yang mungkin memiliki kendala paling parah atau permasalahan paling parah mengenai kepemilikan tanah gitu. Jadi harus adanya sinkronisasi antara pihak pusat dengan pihak daerah. Nah, bagaimana sih pelaksanaan dari PTSL itu sendiri? Nah, pelaksanaan dari PTSL itu sendiri bersumber dari pasal 4 ayat 4 Permen ATR Kepala BPN nomor 6 tahun 2018. Pelaksanaannya sangat banyak gitu ya, mulai dari perencanaan sampai penerbitan sertifikat itu prosesnya sangat banyak, dan nggak hanya selesai dari penerbitan sertifikat, tapi ada beberapa proses lagi hingga akhir. Nah, di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penetapan lokasi dari pelaksanaan PTSL itu sendiri di mana dan lain-lain. Nah, setelah kita menetapkan lokasi, kita mempersiapkan apa saja yang nantinya dibutuhkan dalam pelaksanaan PTSL itu sendiri. Dan yang keempat, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas. Mungkin dari sini, dari pembentukan dan penetapan panitia itu, ranahnya juga udah masuk ke daerah gitu. Daerah tertuju dari penetapan lokasi PTSL itu sendiri. Dan yang kelima, ada penyuluhan, terus ada pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, dilanjut dengan proses penelitian data yuridis dan untuk pembuktian hak, dan ada pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, terus disusul dengan proses penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan penegasan konversasi pengakuan hak pemberian hak, terus ada proses pembukuan hak, dan ini mungkin proses yang langsung masyarakat terima dengan berbagai banyak proses PTSL, yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan dilanjut dengan pemberian serta dokumentasi dari hasil penerbitan sertifikat tanah itu sendiri, dan yang terakhir adalah pelaporan dari beberapa orang yang sudah diberikan sertifikat gitu. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana sih pelaksanaan PTSL di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember. Ketika saya searching mengenai PTSL di Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur, banyak sekali informasi-informasi mengenai PTSL itu sendiri, seperti mungkin ada kendala, terus mengenai target realisasi PTSL di Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali informasi-informasi tersebut yang bisa kita baca di Google seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang kebingungan ataupun masih minim informasi mengenai PTSL di
daerah teman-teman sendiri, mungkin teman-teman bisa search PTSL di kabupaten atau kota teman-teman itu sendiri. Nah, di sini saya akan meng-highlight beberapa kabupaten saja di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan program PTSL. Nah, di sini ada 5 kabupaten yang saya highlight yang bersumber dari Jurnal Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Di sini ada 5 kabupaten besar yang masing-masing memiliki capaian yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada Kabupaten Jember. Pada tahun 2018 di Kabupaten Jember terdapat 8 kecamatan dan 18 desa dengan jumlah keseluruhan 49.600 bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL. Itu artinya sudah banyak sekali Kabupaten Jember yang bidang tanahnya terdaftar dalam program PTSL. Nah, yang kedua ada Kabupaten Kediri. Tahun 2019 terdapat 1.386 km bidang tanah yang menyebar pada 26 kecamatan serta 343 desa yang belum memiliki sertifikat tanah di Kediri. Nah, diharapkan dari program PTSL itu sendiri, untuk kabupaten sendiri dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, yang ketiga, Kabupaten Jombang pada tahun 2018, BPN ATR Kabupaten Jombang telah menyelesaikan 60.000 bidang tanah. Untuk Kabupaten Sidoarjo memiliki target pada tahun 2020 untuk menyelesaikan sertifikat tanah sebesar 60.000 bidang tanah. Nah, program PTSL di Kabupaten Sidoarjo ini mencakup 13 kelurahan dan 48 desa. Dan yang terakhir ada Kabupaten Tulungagung, di mana Kabupaten Tulungagung ini memiliki tujuan pada tahun 2019 harus mengeluarkan sertifikat tanah pada 62.000 bidang tanah pada 28 desa. Artinya dari informasi ini banyak sekali realisasi serta target-target dari kabupaten yang tertuju pada BPN ATR untuk merealisasikan kepemilikan tanah dan sertifikat tanah seperti itu. Nah, lantas bagaimana khususnya untuk Kabupaten Jember itu sendiri, dimulai dari awal program PTSL itu hadir sampai di tahun 2021. Nah, di sini akan saya ulas lebih lanjut yang bersumber dari Antara Jatim 2018. Nah, berdasarkan data tercatat sebanyak 231.435 bidang tanah yang bersertifikat baru atau sekitar 22,50%. Sedangkan sisanya sebesar 77,% dari total bidang tanah yang ada di Kabupaten Jember itu belum tersertifikat, artinya lebih dari 50%. Banyak sekali pada tahun 2018 tanah yang belum bersertifikat, artinya itu sangat menghambat proses-proses untuk kemajuan Kabupaten Jember itu sendiri dan yang menghambat peningkatan ekonomi Kabupaten Jember itu sendiri kayak gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya tanah di Kabupaten Jember pada tahun 2018 yang masih belum bersertifikat, otomatis hal tersebut bakal menghambat seperti perencanaan, penataan, pengembangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan Kabupaten Jember. Nah, ditargetkan sebanyak 50.000 bidang tanah di Jember masuk dalam program PTSL. Dan target secara nasional tercatat sebanyak 7 juta bidang tanah untuk disertifikasi. Nah, untuk Kabupaten Jember sendiri, sebanyak 19 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Jember akan menjadi pilot project untuk program PTSL yang akan dibantu dengan anggaran senilai 3,45 miliar yang dialokasikan dalam APBD tahun 2018. Nah, untuk pilot project ini terdapat beberapa desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember dengan sebaran yang tiap desanya memiliki
bidang tanah yang belum bersertifikat itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman bisa membaca di sini beberapa poin yang saya cantumkan mengenai desa pilot project untuk program PTSL di Kabupaten Jember. Kalau kita berpikir mengenai persentasenya, tentu hal tersebut sangat banyak sekali ya, teman-teman, 77,5% kayak gitu. Mungkin diharapkan dari program ini, realisasi program ini dapat mengurangi angka 77,5% itu sendiri. Nah, untuk tahun 2021, ketika saya melihat berbagai sumber yang tertuang pada internet, banyak sekali sumber yang bisa saya baca mengenai realisasi PTLS di Kabupaten Jember. Nah, hingga September 2021, Kabupaten Jember telah mengeluarkan sertifikat untuk 54.000 petak tanah di Jember. Angka tersebut masih akan terus bertambah hingga akhir tahun sesuai target, yakni 94.000 petak tanah. Sampai saat ini terdapat 60% bidang tanah di Jember yang belum bersertifikat. Pihaknya dari Dinas ATR BPN pun menargetkan seluruh bidang tanah di Jember rampung tersertifikat pada tahun 2024 mendatang. Artinya, ketika kita melihat pada tahun 2018, ada 77% yang belum bersertifikat, dan dengan adanya program PTLS itu mampu mengurangi sekitar 10% lebih bidang tanah yang bersertifikat. Artinya program PTLS dalam beberapa tahun dari 2018 ke 2021 itu mampu merealisasikan 12% tanah yang masih 12 hingga 17% tanah yang masih belum bersertifikat. Artinya dengan capaian itu kita berharap dapat terrealisasinya sertifikat itu, tanah di Jember itu bersertifikat semua gitu. Dan dari ATR BPN pun menargetkan bahwasanya pada tahun 2024 semuanya akan rampung kayak gitu. Maka dari itu kita sebagai masyarakat, mungkin masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya program PTLS ini gitu. Dengan tanah yang masih belum bersertifikat, kita dapat dibantu untuk memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah. Nah, mungkin sekian informasi dari saya mengenai PTLS itu sendiri. Mungkin dari teman-teman kiranya kurang paham dapat lebih dalam memahami program-program dari pemerintah tersebut melalui media internet. Jadi teman-teman bisa lebih lanjut memahami hal tersebut dari internet. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada beberapa miss ataupun penjelasan saya ada beberapa yang sedikit membingungkan teman-teman. Mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.